Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Pertama dan terutama sekali, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala, seraya melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat hamdalah, ibu-ibu, dengan kalimat ini Allah Jalla wa Ala mengajarkan kepada kita untuk tidak menerima pujian, karena pujian kemuliaan itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Kemudian kita mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, walakal hamdu, hanya milikmu lah segala pujian. Maka selaku seorang hamba, kita tidak pantas untuk menerima pujian. Ya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah. Untuk apa? Di antaranya hikmahnya adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah abdun. Kita ini hamba, hanya sebatas hamba. Agar diri kita ini tidak berjiwa seperti seolah-olah kini sang khalik. Ya, seolah-olah kita ini sang khalik. Selanjutnya, salawat dibarengi dengan salam, kerinduan semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana qurrati a'yunina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat yang itu tentu kita dibarengi dengan salam kerinduan, semoga Allah Jalla wa Ala sampaikan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ibu-ibu kita berada di hari Jumat. Ya Pak ya. Ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Kalau hari biasa saja kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka di hari Jumat itu lebih diperbanyak lagi. Dan ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, tidak akan merugi orang yang senantiasa banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk bakhil, termasuk kikir adalah orang ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut, mereka enggan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga saja bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya tidak bosan, karena pematerinya itu aja. Ya, semoga saja ya. Cuma bajunya yang berganti-ganti.
Iya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa mendulang pahala, memaksimalkan potensi kita. Karena tentunya sebagaimana yang acap kali kami sampaikan, bulan Ramadan itu ibu-ibu adalah seperti suguhan promosi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana makanan yang terpampang, terhidang di atas meja makan, makanan lezat, kita berupaya untuk bisa mencicipi semuanya. Nah, masalahnya di bulan Ramadan itu bukan hanya Allah yang memberikan promo, Pak. Tukang pakaian ngasih promo. Ya. Tukang alat yang jual alat-alat kue juga ngasih promo di bulan Ramadan. Di bulan lain nggak ngasih promo dia. Sehingga konsentrasi kita untuk taat di bulan Ramadan itu bisa buyar, ambiar, ya, bisa buyar. Maka oleh karena itu, ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan promo-promo dunia. Ya, kalau promo-promo dunia, ibu-ibu bisa diambil di bulan lain. Tapi promo Allah ini kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ya, betapa banyak orang yang hari ini wafat, ya kan, kita mungkin ya bersedih dengan kematiannya, bahkan jarang dari kita terkejut. Tapi yakin dan percayalah, ada yang lebih terkejut dari kita. Siapa itu? Mereka yang telah meninggal dunia. Kita terkejut kepada mereka, mereka lebih jauh terkejut lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Masih pembahasan terkait dengan neraka. Ya, terkait dengan neraka. Kita akan membahas, ya, mengambil faedah dari Quran surat Tabarak. Surat Tabarak ini nama lainnya apa, Bu? Ada yang tahu, Bu? Surat Tabarak, ibu-ibu. Surat Tabarak juga dikenal dengan surat Al-Muluk. Ya, ada yang mengatakan itu surat Tabarak karena diawali dengan Tabarakalladzi. Ya, ada juga yang menyebutnya dengan surat Al-Muluk, tapi masyhur di tengah-tengah kita itu dikenal dengan istilah namanya surat Al-Muluk, ya, kerajaan. Maka kita akan membahas di kesempatan subuh yang berbahagia ini tafsir, ya, dari surat Al-Muluk ayat 6 hingga ayat 11. Ya. Dan tentunya ayat ini juga kaitannya dengan neraka Allah Jalla wa Ala, ya. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita akan bacakan dulu ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah, dan orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Rabb mereka. Kepada siapa? Rabb mereka. Siapa yang Rabb mereka? Allah Subhanahu wa taala. Adzabu jahannam. Bagi mereka azab jahannam. Jadi tingkatan neraka yang paling utama, yang paling dalam, ya, yang paling dalam dan yang paling keras siksaannya itu bernama neraka Jahannam. Ya, neraka Jahannam. Kata Allah, adapun orang-orang yang kafir, yang kufur kepada syariat, maka azabu Jahannam, ya, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Ya. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya. Ke dalam mana ini, Bu? Ke dalam neraka Jahannam. Apabila orang-orang kafir ini, orang-orang yang ingkar kepada syariat, dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Jadi ibu-ibu, neraka memiliki suara. Nanti akan kita bahas. Sedang neraka itu menggelegak. Natarino wakhi ibu-ibu, nameno
tafakhizan ya, ada tengah magicom. Ya. Kita biasa dulu waktu zaman kita kecil, kalau kami itu dilebihkan airnya. Jadi air beras itu jadikan seperti minuman air apa? Tajinnya. Air tajin katakan. Itu melihat nasi itu menggelegar. Ya kan ada apanya, kita nggak boleh dekat. Kalau zaman kami dulu kecil-kecil, nak kata umak kan, jangan dekat-dekat, biar umak aja yang ambil airnya, ya kan? Nah lihat bagaimana menggelegaknya, ya, mendidihnya, ya. Maka neraka juga menggelegak. Kata Allah, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Hampir-hampir neraka itu terpecah karena marah kepada penduduk neraka. Ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kata Allah Jalla wa Ala, apakah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, tiap kali dilempar orang kafir ke dalam neraka, penjaga-penjaga neraka, yakni para malaikat, ya, mereka bertanya kepada penduduk neraka ini, kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, apakah belum pernah datang kepadamu sang pemberi peringatan? Ya, yang dimaksud di sini adalah para utusan Allah, nabi dan rasul. Ya. Mereka mengatakan, wa qalu, qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka mengatakan, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, dan kami mendustakannya. Ya. Apakah berhenti di situ? Tidak. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka katakan, ya, bukan hanya mereka katakan, ya, bahwasanya sungguh telah ada utusan kepada kami, tapi mereka katakan berdusta lagi, ya, bahwasanya Allah ma nazzalallahu min syai'. Allah belum ada menurunkan sama sekali sang pemberi kabar. Padahal silih berganti nabi dan rasul Allah turunkan. Disebutkan dalam riwayat, nabi yang Allah utus ke permukaan bumi itu berjumlah 124.000 para nabi dan rasul. Dalam riwayat yang sahih, ya, dari 124.000 para nabi dan rasul, diantaranya 313 rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak membahas jumlah para nabi ini. Taib, kita lanjutkan kembali. Ya, ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Mereka katakan, kata Allah membalas ucapan mereka, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kamu sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Telah datang, ya, peringatan, tapi kamu ingkari. Sungguh kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Barulah mereka diabadikan ucapan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka yang Allah abadikan? Wa qalu, mereka berkata, sekiranya nasma'u, kami mendengar, au naqilu ma, atau kami berfikir, mencerna apa yang disampaikan oleh utusan Allah, sang nazir, pemberi peringatan tadi, ya kan? Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya kami tidak akan menjadi penduduknya neraka sa'ir. Ya, penduduk neraka sa'ir. Fa'tarafu bizambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Kemudian kata Allah, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surah Al-Mulk ayat 6 hingga ayat 11. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masih membahas, ya, terkait dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita berharap dengannya Allah melindungi kita dari neraka jahanam.
Sebagaimana yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari neraka jahanam. Amin. Allahumma amin. Taib. Masuk kita pada pembahasan yang pertama. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala tadi berfirman, "Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam." Dan orang-orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada mereka Allah sediakan azab jahannam. Wa bi'sal masir. Nah, ini poinnya Ibu. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Paling buruk, khabith, paling jelek. Kita ibu-ibu, kalau pergi ke tempat TPU, pembuangan sampah, ya kan? Itu tidak nyaman kita, kumuh, ya kan? Itu hanya menciderai penciuman kita. Paling banter kita hanya menutup hidung kita, ya kan? Tapi kalau neraka Allah sudah lagi bau, tidak berhenti di situ. Ya, namun apa? Azabnya yang sangat pedih yang Allah persiapkan, ya, untuk orang-orang yang berbuat kefasikan, orang-orang munafik, orang-orang pelaku dosa-dosa maksiat, dosa-dosa besar, dan orang-orang yang Allah takdirkan mereka kekal di dalamnya. Ya. Kemudian ayat Al-Muluk ini, ayat 6 ini bersifat ancaman. Ya, ancaman kepada kita. Bahwasanya kalau kita kafir, kita kufur terhadap syariat, kita ingkar untuk tidak berada di atas ketaatan, ancamannya Allah berikan kepada kita neraka jahanam. Kepada neraka jahanam. Maka jangan pernah menyepelekan, ya, neraka Allah Jalla wa Ala. Dan tentunya setiap orang yang kufur, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi mereka. Ya. Siapapun mereka. Disuruh untuk taat kepada Allah, ya, tidak mau. Nantilah sami'na wa fikirna, kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Tidak sami'na wa ta'na. Kalau orang mukmin, ibu-ibu, kalau dikatakan kepada dia ada perintah, dia langsung sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiat. Atau sami'na wa fikirna, kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Kalau syariat ini menguntungkan kami lakukan. Apa contohnya Ustadz? Kalau udah mulai dekat masa-masa pemilu, ya kan, kalau itu menguntungkan dirinya ibadah itu, maka ia lakukan. Contohnya apa Ustadz? Bersedekah. Ditengoknya kalau ada orang di situ dipublikasikan acaranya, didokumentasikan, maka ia akan menyambangi tempat tersebut. Ya. Dengan tujuan apa? Ingin mendulang pahala akhirat lewat amaliah dunia. Ya kan? Apakah orang yang beramal seperti ini akan diterima amalannya? Tentu para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Ada yang mengatakan jika niat dunianya lebih besar dalam urusan ini, maka amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Adapun ketika niatnya sama, seri, ya kan, kalau bahasa kita seri, maka 50-50 pahalanya. Tapi adapun jika niatnya besar untuk akhirat, dia didokumentasikan untuk sebagai motivasi yang lain untuk
ikut seperti dirinya, maka ini tidak mengapa. Tapi pertanyaannya, siapa yang selamat dari rasa riya? Nah, ini pertanyaannya, Pak. Siapa yang selamat? Sementara Fudail bin Iyad, beliau menjaga masalah ikhlas ini berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya kan? Karena hati kita ini, ya, al-qulubud dhaifah, ya, sesungguhnya hati kita ini lemah, ya, dan syubhat itu wasyubhati khattafah, dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Kita bukanlah seorang yang hafal 30 juz, boro-boro 30 juz, 30 kadang-kadang kita terseok-seok. Ya kan? Maka jangan pernah mengundang syubhat kepada diri kita. Maka berhati-hati, ini ancaman. Di ayat yang ke-6 ini adalah ancaman bagi siapa yang kafir kepada syariat. Bukan hanya kepada kafir orang yang di luar Islam, kafir juga bermakna kepada orang penentang, ya, penentang dakwah, ya, atau penentang agama, penentang dalil syariat, ya, maka akan tertolak. Berhati-hati. Berhati-hati kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, semisal dengan bulan Ramadan ini, ya kan? Kata Nabi SAW, ya, dakhala alaihi Ramadan, ya, celaka seseorang, ya, masuk kepadanya Ramadan, falu khayya Ramadan, ibu. Suman salakha, berlalu murikhnya Ramadan dah, ya, ada ni sedania Ramadan fair. Mia erozane itu semua kita Ramadan fair. Kemana pergi kita? Ke Ramadan fair untuk lihat tengok bukaan. Itu yang dapat dia. Ya. Pergi orang ke Ramadan fair, pergi dia. Bukan kita bilang tidak baik. Boleh, sah-sah saja. Fabuku khania. Berlalu kepadanya suman salakha fala yufarlah. Berlalu daripadanya Ramadan, ya, yang ayyaman ma'duda, yang hanya beberapa hari. Ibekhada Allah Subhanahu wa taala, ibu, pilih dua bava, ya, 12 bulan. Ya. 12 bulan diberi Allah kepada kita. Namun Allah pinta 1 bulan, ya, ayyaman ma'duda, yang dalam satu itu beberapa hari. Masih juga kita tawar-menawar dalam perkara syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, orang-orang mukmin dia nggak mau berpikir dua kali ketika Allah perintahkan kepadanya ini perintah, dia nggak mau sami'na wa fikirna, tapi sami'na wa ta'na. Karena ibu, bulan Ramadan adalah salah satu keadaan di mana orang-orang yang telah meninggal dunia merindukan bulan Ramadan ini. Jadi kita ini ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang senantiasa berada dalam angan-angan mereka yang telah apa, Bu? Yang telah meninggal dunia. Maka nikmatnya beribadah itu, ibu, ya, kata para ulama, Allah menjadikan kebahagiaan bagi orang mukmin itu di atas ibadah, ibu. Di atas ibadah. Nah, kami ulangi, Allah menjadikan kenikmatan kepada setiap mukmin laki-laki dan mukminah perempuan itu bukan di atas harta, bukan. Bukan di atas status dunia, sosial, bukan. Bukan dari limpahan rezeki di dunia, bukan. Allah jadikan kenikmatan, kebahagiaan, ya, bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan itu di atas amal solehnya. Maka jangan tanyakan kepada orang mukmin bagaimana lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin memiliki target-target tertentu. Sebagaimana kita di bulan Ramadan ini, kita memiliki target, saya harus khatam sekian dan sekian Al-Qur'an dalam bulan Ramadan tahun ini. Saya memiliki program dalam bulan Ramadan ini, infak saya, sedekah saya jauh lebih besar. Dalam bulan Ramadan ini,
Dan itu hanya bisa didapatkan hanya kepada orang-orang lil muttaqin, hanya orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Maka ini kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan para ulama, di antara juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, ala annan na'im, ketahuilah bahwasanya kenikmatan, yakni surga, karena puncak kenikmatan itu dalam surga, Pak. La yudraku bin na'im, tidak akan mungkin bisa didapatkan na'im tadi, kenikmatan tadi, dengan leha-leha, dengan berpangku tangan, dengan bersantai-santai. Tidak. Kita harus berletih dalam beramal. Ada orang yang mereka anteng-anteng saja dengan selimut di pagi hari, apalagi kalau dibarengi satu malam itu hujan. Kemudian ibu-ibu, ya kan, yang Allah berikan keadaannya kalau di usia senja kadang mau 5-6 kali bangun malam. Di antara 5-6 kali bangun malam ini, ya kan, ibu sempatkan untuk sholat tahajud. Maka jangan tanyakan kenikmatan ini kepada mereka yang enggak mengamalkan. Itu enggak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya, karena nikmat hidayah adalah nikmat mutlaqah. Salah satu nikmat kebahagiaan, kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Taib. Kita masuk dalam ayat yang kedua. Neraka itu, Bapak-bapak, itu sangat dalam. Sangat-sangat dalam. Ya. Jahannam itu berarti, ya, ba'idatul qari, ba'idatul qari, ya. Yang artinya sesuatu yang dasarnya sangat-sangat dalam, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qamus, ya, tentang neraka. Sebagaimana hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami dahulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz sami'a wajbatan faqala, tiba-tiba terdengar kepada kami suara, ya, sesuatu yang jatuh. Ya. Ketika kami bersama Nabi, kami mendengar sesuatu suara yang jatuh. Kemudian tadruna ma hadza, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, kalian tahu enggak apa yang jatuh barusan? Kalian dengar apa yang barusan jatuh? Ya. Qala, kemudian para sahabat yang berada di sekitar Nabi pada saat itu, mereka mengatakan, qulnallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza hajar, ini adalah batu, ya. Rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha. Itu adalah suara batu, ibu-ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilemparkan dari neraka Jahannam di 70 tahun yang lalu, baru sampai pada saat itu. Kira-kira Jahannam kecil apa tidak, Bu? Sangat dalam dan luas. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika seluruh penduduk neraka, ketika orang-orang dimasukkan dalam neraka, ya kan, neraka pun berkata, apakah ada lagi? Setiap kali ada orang masuk dalam neraka, Bapak-bapak, neraka berkata kepada Allah Jalla wa'ala, apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Umat Nabi Muhammad itu banyak, ditambah dengan umat-umat Nabi terdahulu. Rasul masuk niha bazaneban neraka, para neraka pun akan berkata, ada lagi. Sampai Allah meletakkan kakinya, disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah meletakkan kakinya di dalam neraka, kemudian neraka mengatakan, cukup, cukup, cukup. Ya. Apalagi kita berbicara kemarin tentang sifat neraka, penduduk neraka itu diberikan fisik yang sangat besar. Disebutkan, ya, bagaimana besar gigi taringnya penduduk neraka? Sebesar Bukit Uhud. Orang yang pernah umrah, pernah melihat, ini kulitnya saja. Ya, kulitnya saja. Untuk apa? Untuk merasakan
azab yang sangat pedih dari Allah. Ya. Maka jangan pernah main-main dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian kita masuk kepada ayat berikutnya. Ya, dan ini menceritakan tentang sifat neraka yang lain yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa itu? Sesungguhnya neraka itu, ya, neraka itu berteriak dan mendidih. Tadi itu sudah kita sebutkan bahwasanya neraka itu berteriak dan mendidih. Tadi kita tamsilkan kalau kita masak nasi, Bu, kalau zaman-zaman yang kemarin sebelum pakai rice cooker, ya kan? Zaman kami waktu kecil kita masak nasi pakai periuk. Nah, kalau anak sekarang nggak ngerti air tajin. Ya kan? Kalau kami mengenal air tajin ini. Susu zaman now kalau bahasa kami. Zaman all ya. Ya, ditambah sedikit garam, ya kan, rasanya ini Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ini sesuatu yang, ya, bahkan gizinya ini luar biasa ini air tajin ini. Ya. Tapi kita kembali kepada pembahasan. Sifat neraka itu berteriak dan mendidih. Ya, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Kata Allah Quran surah Al-Mulk ayat 7, apabila mereka dilempar, bukan dimasukkan Ibu, dalam neraka mereka tidak dimasukkan, dikasari mereka. Dilempar mereka. Ya, diambil, dibuang. Ketika mereka dilempar, siapa yang dilempar ini? Apakah orang beriman? Tidak, orang beriman ketika masuk surga mereka diberikan kemuliaan, tidak didorong. Tapi orang neraka itu dipaksa. Kalau orang yang mengalami penahanan, itu paling ditendang. Masuk dalam tahanan kan? Karena orang dongkol sama dia, ya kan? Tapi kalau malaikat ini penjaga neraka, ya, dia akan melempar ini orang masuk. Ya. Leifegi kita Ibu, walaupun badunya data memiliki strata sosial S3. Ya, doktor, profesor. Sekali kita kafir tidak akan dapat kita kemuliaan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iza ulqu fiha sami'u laha." Ketika mereka dilempar, mereka mendengar sami'u laha. Mereka dengar suara neraka. Jadi neraka memiliki suara, raungan neraka. Nah, syahiqa wa hiya tafur. Ya, suara yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Neraka itu seperti air, kalau kita tengok panas mendidih. Ya. Seperti itu, dan tentunya neraka jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Ya, jauh dari apa yang kita pikirkan. Api dunia saja mampu meluluh lantakkan, ya, benda padat, apa yang nggak bisa diluluh lantakkan? Emas murni. Kalau mungkin Bang David, orang yang berkecimpung dalam hal perkara ini, sudah sering melihat api yang biru, yang diberikan tekanan, ya kan? Kadang-kadang kita bermandikan peluh. Mandi dulu kita, sering mandi kita kalau orang yang memang kadar keringatnya banyak, dia harus ganti-ganti baju itu kalau lagi masak. Itu betul Bang ya? Api dunia saja kita tidak sanggup. Tidak sanggup menahan. Ya, apalagi dengan apinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentunya, ya, ini sangat mengerikan. Apa yang dimaksud dengan syahiqa? Ya, apa yang dimaksud dengan syahiqa? Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Syahiqa di sini kata para ulama disebutkan oleh disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, yang dimaksud dengan syahik adalah suara yang keluar dari bagian dalam tubuh dengan sangat kuatnya seperti suara keledai, atau ringkasnya syahik bermakna teriakan. Ya, berteriak seluruh penduduk neraka, tidak tahan. Orang yang kena penyakit mahaja, ya kan, kadang-kadang lupa kita anak istri, lupa kita bapak sama anak kita. Kadang-kadang kalau ibu yang sedang sakit, kadang bapak bilang, "Bu, jangan dekat umak dulu, umak lagi sakit." Begitu ya sebaliknya. Kalau bapak yang sakit mahnya kambuh, "Bu, bim fahatami khuna mami." Jangan dekat sama ayah kalian. Enggak tahu apa yang disebut ayah kalian nanti itu. Ya kan, saking sakitnya, dan sakitnya dunia itu memiliki jeda. Ya kan? Jadi kalau kita lagi sakit, Bu,
lagi sakit mah itu ada masa-masa di mana Allah berikan kesempatan untuk menarik napas. Menarik napas di sini ibu-ibu, kan sering kita sampaikan ada posisi di mana kita setelah sakit satu malam kita nggak tidur, mendekati subuh, berhenti sakit tadi sebentar, walau 10 menit. Di saat itu kita bisa tidur, dan tidur itu mungkin hanya bersandarkan tiang 10 menit. Dan kami akan percaya itu adalah tempat keadaan di mana kita tidur yang paling enak. Melebihi tidur kita, tidur pula sebelum kita sakit. Tapi neraka, Bu, tidak diberikan aroma kebebasan walau sesaat, walau sedetik. Walau sedetik tak dibiarkan kita untuk menghirup aroma kebebasan. Ya. Maka jangan main-main dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syahik sudah dijelaskan. Apa pula ini maksud dengan tafur? Syahiqa wa tafur, ya. Syahiqa wa hiya tafur. Kata melanjutkan juga Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan makna tafur adalah mendidih. Sufyan Ats-Tsauri, ya, seorang tabi'in mengatakan rahimahullah, neraka itu mendidih, marah karena masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuknya orang-orang kafir, mendidih dia. Jadi gambaran mendidih ini adalah seperti sebiji atau sebuah biji, ya, yang dimasukkan dalam, ya, tungku kuali atau tungku penampung air, wajan yang besar. Coba kita masak air, Ibu, ya kan, kita masak air yang di tempat yang besar, sudah mendidih, kita masukkan satu misalkan putik kelapa misalkan. Apa yang terjadi? Diombang-ambingkan dia kemana-mana dari menggelegaknya air panas di tempat yang besar. Nah ini, ya. Dan neraka itu berteriak dengan kencangnya. Mendidih. Kenapa? Orang-orang kafir, setiap kali orang-orang kafir masuk dalam neraka, ya, maka berteriaklah neraka ini kepada mereka. Artinya geram. Datangkan lagi. Masuk lagi dia lagi. Ya. Seperti itu. Kemudian sifat neraka yang lainnya. Neraka itu identik dengan kemarahan. Neraka identik dengan marah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah. Lantaran kenapa? Lantaran kemarahannya kepada kafir. Kepada orang kafir. Ya. Inilah yang kalian dustakan dahulu. Ya. Marah neraka ini. Karena Allah telah menciptakan neraka untuk mengazab orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang kafir kepada syariatnya. Ya. Maka Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa neraka hampir-hampir saja terpecah lantaran kemarahannya. Saking marahnya neraka, ya, kalau bapak kalau lagi marah, ada beberapa tabiat bapak nih kalau marah, ada benda yang nggak bersayap di rumah bisa terbang. Ya kan, ada piring bisa terbang, ada sendok, padahal nggak punya sayap. Neraka itu ketika dia marah, hampir pecah neraka itu. Saking dahsyatnya kemarahan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bercita-cita, Bu, untuk masuk neraka. Jangan bercita-cita. Ya. Sebagaimana perkataan serupa dengan Ibnu Abbas adalah Ad-Dhahak dan Ibnu Zaid rahimahumallah. Ya. Seorang ulama juga, ya. Allah marah terhadap orang yang bermaksiat kepadanya dan murka kepadanya. Ya. Disuruh puasa. Bukan hanya enggak puasa dia, petantang petenteng. Mudah enggak puasa, bawa rokok kemana-mana jalan kaki. Ya? Kalau kita Bang David orang yang di lapangan, orang yang di pasar ini, apa kita jumpai di pasar seperti ini? Banyak, Ustaz. Banyak. Ya, petantang petenteng jalan. Ya kan? Dengan alasan, kenapa enggak puasa? Kerja kami berat. Seolah-olah syariat ini ada khusus ini orang yang berat, maka kewajiban ini gugur. Tidak. Mau kita kuli bangunan, ya, mau kita apapun profesi kita, maka puasa wajib.
Wajib. Ada beberapa hal yang itu tidak wajib kepada kita. Pilihlah di antara ini. Apa itu? Ya, yang tidak wajib, orang gila sampai dia sehat. Itu baru tidak wajib. Ya kan? Rufi'al kalam, diangkat pena itu dari 3 keadaan. Orang gila sampai dia sakit, sampai dia sehat. Ya, orang pingsan sampai dia siuman. Ini diangkat. Kemudian orang tidur sampai dia bangun. Pilihlah di antara 3 keadaan ini. Ya, atau mau pilih keadaan di mana anak kecil. Ya, selebihnya itu wajib. Selebihnya itu wajib. Ya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 7 ini, apa kata beliau? Ya, dalam perkara ini saja, ya kan, sudah melolong, ya, meringkih marahnya neraka kepada, ya, ahlu jahannam. Lalu coba fikirkan bagaimana apa yang diperbuat neraka kepada mereka. Apa yang diperbuat Allah kepada mereka, ya. Maka baru 2 ayat, Bu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Jika Allah menghendaki, kita akan lanjutkan lagi, ya, di kesempatan selanjutnya. Mungkin yang dengan yang sedikit ini, di 2 ayat ini, Bu, cukuplah. Membuat kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami katakan, dengan mempelajari tentang sifat-sifat neraka, Pak, Bu, agar kita menumbuh kembangkan, menghadirkan rasa takut kepada Allah ketika beribadah kepadanya. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Ya. Sehingga kita mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan kualitas solat yang paling baik. Keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat, orang-orang generasi terbaik dahulu, mereka bisa solat sampai menangis? Karena mereka meresapi bacaan Al-Quran. Bila itu kaitannya dengan ayat-ayat azab, mereka akan menangis hingga bergoyanglah pundak mereka. Bu, kadang-kadang kalau kita nangis, Bu, kalau nangis memang kita nangis karena kena marah, sampai bahu kita tuh naik-naik turun, sedih rasanya. Ya. Nah, para generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat azab, ya, mereka akan menangis. Ya, mereka akan menangis ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa berkhadaibu. Nasu kiada berta kejahilan da sokori megeno. Ibaso Qur'an dengan suara merdu. Yaita Allah, padahal baso dia. Ayat-ayat azab. La haula wala quwata illa billah. Ya, itu bohong apa benar itu, Bu? Bohong apa benar? Benar. Dibacanya tentang ayat-ayat Bani Israel, tentang azab Allah, kemurkaan Allah kepada orang-orang Yahudi. Ya. Dibacakan surah dengan merdu, mendayu-dayu. Padahal ini tentang ayat azab. Datang kita mendengarkan karena kejahilan kita. Allah, ya salam. Padahal para salaf, para sahabat, ketika mendengar azab, ayat-ayat azab, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak jarang dari mereka menangis terseduh-seduh. Umar Ibn Khattab, beliau adalah orang yang terkenal tegas, tetapi memiliki, ya, bekas air mata yang mengalir di bawah pelopak mata beliau. Disebutkan kenapa? Karena malamnya beliau senantiasa menghabiskan malamnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup mungkin ada 1 atau 2, ya, Bu. Fadhal, Bu. Bapak kecolongan, Ibu duluan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, sahih, Bu. Iya, Bu. Ya.
Masya Allah. Masya Allah. Ya, iya, iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini terkait dengan pertama, Bu. Jawaban yang pertama, tentu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang memposisikan kenapa kaumnya ibu itu banyak menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadis ini dibacakan di zaman Rasulullah, apakah mereka para sahabiah, sahabatnya wanita ini mengatakan, keadaan kami baik-baik saja. Keadaan kami baik-baik saja. Mereka tidak dapati kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka. Karena ketika pada saat itu ibu-ibu tidak didapati orang mukminah, mereka mengaku Islam, mereka menentang syariat Islam. Tidak sama. Tapi ketika hadis itu dibawakan kepada kita sekarang ini dan menjadi realita kita, maka sangat pantaslah kaum Hawa itu banyak menjadi penduduk neraka. Kenapa? Dengan mengetahui hadis ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hadis Mi'raj beliau diperjalankan ke langit, ya. Beliau melihat ke dalam surga dan melihat apa yang terjadi di surga. Kemudian beliau diajak oleh malaikat Jibril atas izin Allah untuk melihat keadaan penduduk neraka. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penduduk neraka wanita yang belum pernah dilihat Nabi sebelumnya. Apa itu? Siapakah mereka? Kaum yang mereka dicambuk dengan cambuk ekor sapi. Mereka saling mencakar. Disyarah oleh para ulama siapa mereka? Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Lihat sekarang, Bu. Banyak enggak hal-hal yang kita tengok perempuan yang memakai legging ketat, atasannya pakai jilbab, hanya sebatas dililitkan di leher. Ya, pakai terusan tidak sampai ke bawah. Sehingga mencetak, bokongnya, betisnya. Maka dengan mengetahui hadis Nabi tadi membuat kita orang-orang yang takut kepada Allah semakin benar, semakin mengatakan ini benar betul apa yang Nabi SAW sebut dan ucapkan. Para sahabat dahulu ibu-ibu merasa takut mereka untuk menampakkan diri. Sekarang kaum wanita berbondong-bondong menampakkan dirinya di tengah-tengah khalayak ramai. Dengan azas kesetaraan gender. Ya, dahulu para wanita itu hanya di rumah-rumah mereka. Sekarang perempuan sudah di mana-mana. Ya, sudah di mana-mana. Dan mereka adalah fitnah. Benar apa yang Nabi SAW katakan, tidaklah aku tinggalkan fitnah paling besar kepada seorang laki-laki, melainkan fitnah wanita atas diri mereka. Karena mereka adalah menjadi awal daripada laki-laki ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki, seorang laki-laki bisa saja dia bisa selamat dari fitnah judi, fitnah merampok, berkata buruk, ya kan. Tapi sedikit dari laki-laki yang bisa selamat dari fitnah wajah cantik wanita. Ya. Makanya ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kendati Nabi menyebutkan tentang banyaknya kaum wanita dalam neraka, tapi ingat, Nabi juga menggambarkan tentang mudahnya wanita masuk surga. Ini setimpal ibu. Nabi katakan apa tadi? Nabi mengatakan bahwasanya penduduk neraka yang paling banyak itu wanita. Tapi ada juga kemudahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iza sallatil mar'ata khamsaha. Apabila wanita salat 5 waktu. Pertama, Bu, tidak dispesifik harus di masjid. Bahkan kata Nabi, sebaik-baik salatnya wanita fi baitiha wa khairi fi baitiha fi ghurfatiha. Sebaik-baik salat wanita itu di rumahnya dan sebaik-baik di dalam rumahnya itu di kamarnya. Ya, tidak dikatakan harus salat bersama jamaah di masjid, tidak. Dan laki-laki khilaf para ulama tentang hukum salat berjamaah di masjid. Namun pendapat kami yang paling roji, kami berpendapat salat itu tidak ada uzur. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada uzur bagi laki-laki yang mereka mendengarkan azan untuk mendatangi tempat azan. Kecuali kita tinggal di daerah tidak ada Islamnya. Misalkan di Gomo, ya tentu Gomo nggak ada masjid. Tapi di sini sahut menyahut. Apalagi kita di Mudi ini banyak masjid terdengar.
Ya, apalagi kita punya motor, nggak ada alasan kita untuk apa? Untuk merangkak. Abdullah bin Umi Maktum, Ibu, seorang sahabat yang buta. Beliau ketika memberikan pernyataan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah aku wajib untuk sholat sementara diriku buta?" Ya, udah buta zaman Nabi nggak ada pula lampu seperti kita sini, Bu. Adapun kali lampu, yang namanya orang buta mana bisa terlihat, ya kan? Maka kata Nabi nggak apa-apa. Kemudian beliau pergi, dipanggil lagi sama Rasulullah. "Ta'al ya Ibnu Maktum, hal samita sautun nida? Apakah engkau mendengar panggilan azan?" "Nam ya Rasulullah." "Fa'ajib," maka tunaikan. Orang buta saja wajib pergi sholat berjamaah. Ini laki-laki. Apalagi ya selain buta, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, ya iza sholatil mar'ata khamsa wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, harga dirinya, tidak mengobrol. Anak gadis sekarang pacaran-pacaran kemana-mana. Dan tentunya kehormatan wanita itu ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya mata memiliki dosa zina, tangan memiliki dosa zina, kaki memiliki dosa zina, hati juga memiliki dosa zina. Yang membenarkan dan yang mengingkari zina tersebut ada kemaluan. Jadi jangan bilang zina itu kalau sudah bertemunya dua kemaluan, tidak. Ya, mata memiliki zina. Namun kata Nabi SAW, apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, wa ahsanat farjaha, ya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Ibu-ibu, pahala jihad yang paling tinggi itu adalah mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf. Yang kalau ibu membuatkan kopi, kata bapak, dek, fazil kopi dek, ya, maka ibu buat, ibu telah mendapatkan pahala jihad. Yang laki-laki harus mendapatkan pahala itu di medan perang. Di zaman sekarang sulit jihad, belum ada lagi amir kita, pemimpin kita yang mengatakan wajib jihad. Tapi ibu telah mendapatkan pahala jihad. Mudah apa payah enggak beramal untuk perempuan? Mudah. Ya. Dikatakan pertama sholat, kemudian menjaga harga dirinya, kemudian mentaati suaminya, ya. Dan apa kata Nabi SAW? Ya, qila laha udkhulil jannah min abwabi ma syi'ti. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu dalam surga dari pintu surga 8 yang kamu hendaki. Coba, masuk ke dalam surga. Hanya saja kan sedikit perempuan yang berada di atas ketaatan kepada Allah. Disuruh berjilbab, anak gadis. Kalau saya pakai jilbab besar, Ustaz, tidak dilirik saya. Siapa yang mau lirik saya, Ustaz? Ya, harus bersolek sedikit, Ustaz, berapa cantik. Ya kan? Kalau saya tidak keluar, tidak saya kasih foto saya di sosmed, di Instagram, di Facebook, siapa yang mau melirik saya? Ya kan? Ingat. Maka kita juga ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi orang tua seorang ayah. Ibu-ibu, jangan sampai kita taat berada di atas ketaatan, tapi di belakang kita meninggalkan anak keturunan yang bermaksud kepada Allah. Ini seperti bom waktu, Pak. Apalagi kata Nabi SAW, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang dia pimpin. Anak seorang perempuan itu tidak terlepas dari 4 laki-laki di sekitarnya. Dari ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, dan anaknya. Maka berhati-hati. Ya. Maka memiliki anak wanita di zaman fitnah seperti ini, di akhir zaman seperti ini sangat sulit. Ya. Jangan bangga bapak nanti. Jadi jangan bermudah-mudahan kalau ibu memiliki anak gadis yang sudah beranjak dewasa, ya kan, dengan alasan kerja kelompok, ibu harus tegas. Karena jangan sampai ibu berada di atas ketaatan, tahu-tahu ambiar, ya, ketaatan itu karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anak gadis kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin penutup ada pertanyaan dari Bapak kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 mendidih, ya, marah, ya, 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 ya,
Iya, iya. Iya, 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 mm, insyaallah. Iya, baik. Iya, iya, baik, baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bukan pertanyaan dua-dua. Kami ulangi, dari beliau bukan pertanyaan hari ini. Alhamdulillah. Biasanya beliau sahibus soal. Bapak ini adalah pemilik pertanyaan. Tidak absen. Tapi hari ini alhamdulillah beliau tidak memberikan pertanyaan. Hanya saja beliau tetap semangat, ya, eh, ingin tahuan beliau terhadap tingkatan-tingkatan neraka. Setiap hari kayaknya itu terus yang ditanya beliau ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita bersama dari kengerian neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya himbauan dari beliau tentunya ingin memotivasi kita bersama untuk bersedekah. Terlebih lagi kita berada di bulan suci Ramadan, bagian untuk berpartisipasi, ya, kepada teman-teman yang menyaksikan, ya, kajian subuh kali ini, ya, yang ingin ikut berpartisipasi untuk bersedekah, ya, boleh menghubungi Bapak Amahani, ya, untuk ikut untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di garis ekonomi terendah. Mungkin itu saja, ya, mengingat waktu syuruk sudah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.